Perkenalkan, nama saya Erna Cahayawardani. Saya adalah mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Manado, jurusan D3 Kebidanan tingkat 1. Di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pria dan wanita. Pertama-tama saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada pria. Ini gambarnya. Yang pertama ada sistem urinaria bladder atau kandung kemih. Yang ini gambarnya. Ini urinaria bladder atau kandung kemih berfungsi sebagai tempat penyimpangan sementara urin sebelum dikeluarkan melalui penis. Kemudian ada namanya pubic bone. Pubic bone yang ini berfungsi untuk melindungi alat reproduksi dari benturan luar. Kemudian ada namanya prostat. Yang ini gambarnya. Yang ini bisa dilihat. Prostat adalah kelenjar seukuran kacang kenari yang terletak di dalam pangkul. Tepatnya di bawah kandung kemih, kelenjar ini hanya terdapat pada pria dan tidak ditemukan pada wanita. Fungsi utama kelenjar prostat adalah mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. Kemudian ada namanya corpus ponchiosum. Yang ini gambarnya. Pada bagian punggung penis terdapat jaringan beronggang yang disebut corpus ponchiosum. Corpus ponchiosum akan terisi darah saat penis ereksi. Fungsi corpus ponchiosum dalam ereksi adalah untuk mencegah uretra agar tidak menutup sehingga mempertahankan uretra sebagai saluran yang layak untuk ejakulasi. Kemudian ada namanya vas deferens. Vas deferens yang ini. Yang ini. Yang panjang ini. Vas deferens merupakan saluran lanjutan epididymis. Epididymis adalah saluran lurus yang ujungnya berakhir di dalam kelenjar prostat. Vas deferens fungsinya yaitu untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju kantung sperma. Kemudian ada namanya uretra. Uretra yang ini bisa dilihat gambarnya. Yang ini di sini. Uretra merupakan saluran yang menghubungkan kantung kemih ke luar tubuh. Bentuknya seperti pipa kecil dengan panjang sekitar 15-25 cm, lebih panjang daripada uretra wanita. Fungsinya yaitu sebagai saluran pengeluaran air mani. Ini ya gambarnya. Kemudian ada yang namanya foreskin atau preputium. Foreskin yang ini. Yang di luar ini. Bisa dilihat yang ini foreskin. Foreskin atau preputium ini adalah kulit yang melingkari dan menutupi penis. Fungsi preputium antara lain adalah sebagai proteksi terhadap lubang kencing atau meatus uretra eksternal, fungsi imunologis dan merupakan salah satu organ erogenus. Kemudian ada yang namanya penis glands. Yang ini bisa dilihat penis. Yang ini. Yang ini. Penis glands adalah ujung penis dengan bentuk meruncut yang terdapat lubang saluran uretra untuk
untuk mendukung fungsi penis sebagai tempat keluar urin dan air mani. Kemudian ada urethral opening. Urethral opening yang ini di luar ini. Urethral opening adalah bukaan pada uretra atau disebut juga meatus uretra. Fungsinya sebagai tempat keluarnya cairan mani, yaitu yang mengandung sperma dan enzim serta cairan yang membawanya. Kemudian ada namanya seminal vesicle. Yang ini seminal vesicle. Bisa dilihat yang ini. Ini. Vesicula seminalis adalah sepasang kelenjar aksesoris yang terletak di belakang kandung kemih di atas kelenjar prostat. Kelenjar ini memiliki fungsi penting bagi sistem reproduksi pria, yaitu memproduksi dan menyimpan air mani untuk menjaga kualitas sperma. Yang ini ya. Kemudian ada namanya rektum. Gambar rektum yang ini. Rektum adalah bagian dari sistem pencernaan manusia dengan panjang 10-15 cm. Letaknya berada di bagian akhir usus besar yang paling dekat dengan anus. Fungsi rektum adalah gudang penyimpanan sementara feses atau kotoran buang air besar atau BAB. Ya, ini rektum. Kemudian ada namanya ejaculatory ducts. Yang ini gambarnya, yang ejaculatory ducts. Yang ini gambarnya. Ejaculatory ducts atau ejakulasi adalah pelepasan sperma dan cairan semen melalui penis oleh seorang pria yang terjadi akibat proses rangsangan seksual. Kemudian ada namanya blue urethral gland. Yang ini gambarnya. Yang ini kecil ini. Kelenjar Cooper atau kelenjar blue urethral adalah sepasang kelenjar kecil berbentuk bulat yang berada di pangkal atau ujung penis. Yang ini tadi yang kecil ini. Fungsi kelenjar ini akan memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas sebelum terjadi ejakulasi. Kemudian anus. Anus yang ini. Anus fungsinya adalah sebagai lubang keluarnya sisa hasil pencernaan atau defekasi, yaitu feces. Kemudian epididymis. Epididymis yang ini dan di luar kulit ini. Yang ini. Epididymis merupakan organ yang berperan penting dalam sistem reproduksi pria dan berfungsi sebagai tempat transportasi pematangan dan penyimpanan spermatozoa. Kemudian ada yang namanya testi. Testi, gambar testi yang ini.
Testi adalah organ yang sangat penting pada sistem reproduksi pria. Fungsi testi adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian yang terakhir dari sistem reproduksi pria adalah skrotum. Skrotumnya ini bisa dilihat. Ini skrotum. Skrotum adalah bagian dari organ reproduksi pria yang bentuknya menyerupai kantong kulit dan menggantung di bagian pangkal penis. Fungsinya adalah sebagai pembungkus testis atau buah zakar. Ini yang namanya skrotum. Selanjutnya tentang sistem reproduksi pada wanita. Ini gambarnya reproduksi wanita. Yang pertama, alat reproduksi pada wanita ada yang namanya tuba falopi. Tuba falopi yang ini, tuba falopi adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara induk telur atau ovarium dan rahim. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Yang ini namanya tuba falopi. Kemudian namanya ovari. Ovari yang ini. Ovari yang berukuran sebesar biji kenari ini merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita. Ovarium berfungsi menghasilkan sel tiap bulan atau mulai dari masa pubertas hingga menopause, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Ini. Kemudian uterus. Uterus adalah sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan dari hasil pembuahan sel ovum oleh sel sperma. Kemudian ada namanya infundibulum. Infundibulum yang ini bisa dilihat yang ini. Infundibulum yaitu lubang yang berbentuk corong yang terletak di dekat ovarium sebagai tempat melekatnya fimri, ampula atau bagian terluas dari tuba falopi sekaligus tempat terjadinya pembuahan. Yang ini infundibulum yang ini. Kemudian ada yang namanya fibri. Fibri yang ini bisa dilihat yang ini fibri. Fibri adalah proyeksi bersilita seperti jari yang berfungsi menangkap sel telur dari permukaan ovarium. Kemudian ada yang namanya ligamen. Ligamen yang ini bisa dilihat yang ini. Ligamen ini adalah dari wilayah ovarium fundus uteri, bagian belakang. Fungsinya adalah sebagai penghubung dan tempat bergantungannya ovarium ke wilayah rahim. Yang ini dia. Kemudian serviks. Serviks yang ini serviks adalah struktur yang menghubungkan mulut rahim dengan vagina. Fungsi kanalis cervicalis ini adalah sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan. Kemudian ada cervical canal. Yang ini cervical canal, yang ini di tengah ini. Cervical canal
adalah saluran di dalam otot serviks yang memungkinkan keluarnya darah menstruasi, masuknya sperma, dan lahirnya saat persalinan. Kemudian yang terakhir adalah vagina. Ini vagina. Vagina sendiri merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Letaknya vagina tepatnya di belakang kandung kemih, agak lebih rendah dari rahim. Fungsi organ satu ini adalah sebagai jalan lahir bayi saat persalinan, serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Ini yang namanya rahim. Itulah penjelasan dari saya tentang sistem alat reproduksi pria dan wanita. Sekian, terima kasih.